Halo, selamat siang semuanya yang ada di rumah, ibu-ibu semuanya lagi pada istirahat ya. Lagi pada apa nih persiapan buat masak-memasak kayaknya ya. Oke, seperti janji kami yang sudah kami informasikan sebelumnya, hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, Ibu Mikaela. Apa kabar Bu? Sehat. Sehat. Oke, hari ini kita tuh mau ngomongin masalah yang sekarang ini kayaknya lagi dihadapi sama ibu-ibu di rumah nih ya, karena lagi pandemi COVID-19 ini, sekolahnya lagi pada diliburin. Benar sekali. Sekolah, kuliah ya Bu ya, terus kerja pun pada di rumah. Sekarang nih ibu yang lagi pada nonton untuk live streaming Ciputra Hospital Citra Raya Tangerang hari ini. Nah, silakan nih disimak. Nanti Bu Mega akan kupas tuntas tips gimana cara menghadapi anak belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Kalau sebelumnya boleh Ibu memperkenalkan diri Bu Mega. Oh, baik. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Isa. Terima kasih juga para peserta live streaming ini. Semoga saya berharap kita semua berada dalam kondisi sehat. Amin. Pasti banyak Bapak Ibu yang sudah mengenal saya ya. Iya pasti. Dan itu udah kenal ya, betul. Baiklah, saya perkenalkan diri sekali lagi. Ya. Nama saya Mikaela Berliana Anitani, biasa dipanggil Mikaela atau Ella. Ya, saya praktek di Polipsikologi di Ciputra Hospital. Oh, jadi Ibu praktek di sini ya, hasilnya psikolog ya. Nah, terus boleh langsung aja nih Bu Ella ya? Langsung saja nih ya. Langsung. Jadi ibu-ibu ini sekarang kan lagi ngadepin bener-bener dilema kayaknya sih, benar-benar seperti itu ya. Anak suruh belajar nih di rumah. Kalau mungkin kalau yang usia udah anak kuliah, ya kan itu juga ada susah juga sih ya sebenarnya. Anak kuliah, ya saya mau apa? Ini yang susah nih kalau anak kecil-kecil nih yang mikirnya tuh pasti, ih di rumah kok belajar ya, gitu. Di rumah tuh pasti libur gitu. Nah, gimana nih Bu? Pandangan Ibu mengenai hal ini gitu. Oke, baiklah. Saya langsung kupas ke materi saja ya Mbak. Oke, siap. Nah, ada yang menarik dari hari-hari kondisi akhir-akhir ini ya Mbak Isra, di mana kita semua dihadapkan pada ujian atau tantangan mungkin ya lebih tepatnya, yaitu pandemi COVID-19 ini. Nah, ada yang berubah dari hal ini, dari kondisi akhir-akhir ini. Ya. Yang pertama adalah COVID-19 ini berdampak luas dalam kehidupan kita dan salah satunya adalah di aspek pendidikan. Slide-nya bisa dilakukan. Ya, di mana anak-anak kita yang biasanya bersekolah di sekolah ya di luar rumah maksudnya, kemudian tiba-tiba berubah menjadi belajar di rumah. Jadi seakan-akan posisi kita sebagai peran orang tua itu juga tiba-tiba berubah dalam pendampingan. Yang biasanya pendampingan itu di pagi hari sampai siang hari itu didampingi guru, ini tiba-tiba ambil alih orang tua. Iya, itulah dilemanya. Dilemanya di situ. Tiba-tiba kita seakan-akan itu dihadapkan bahwa kita sebagai orang tua ini harus menjadi guru bagi anak-anak kita. Suatu peran yang baru dalam kehidupan kita. Iya, luar biasa lah ya. Betul. Tapi di kondisi ini ada sisi positifnya juga Mbak Risa. Kita jadi lebih memahami lagi betapa mulianya, betapa besarnya tugas seorang guru itu. Gitu. Ternyata tidak mudah mendampingi putra-putri kita dalam belajar. Nah, kondisi saat ini adalah kondisi tantangan ya. Tantangan ini tidak hanya pada anak saja sebenarnya, tapi juga masalah anak itu tidak bisa lepas dari orang tua ya. Jadi tantangan anak dan tantangan orang tua. Tantangan anaknya apa aja nih? Nah, mari kita lihat tantangan anak apa saja. Kita lihat. Ya, silahkan dilanjut. Nah, tantangan pada anak yang pertama adalah kemandirian. Seperti yang Mbak Risa tadi sampaikan, mungkin kalau sudah kuliah, kemandiriannya mungkin akan lebih baik ya. Dibandingkan anak-anak yang masih di sekolah dasar atau di prasekolah. Mereka masih butuh
guidance step by step dalam belajar. Kemudian yang kedua, tantangan pada anak adalah tanggung jawab. Tanggung jawab anak itu sendiri Betul, ya. tanggung jawab Iya, sendiri. iya. Nah, tanggung jawab pada anak itu sedang dalam proses perkembangan. Jadi kadang-kadang dia belum mengetahui bahwa selama pandemi ini dia harus belajar dan menyelesaikan tugas-tugas dia di rumah. Nah, Betul. itu dia, betul banget. Yang akhirnya mindsetnya itu kan perlu diubah ya. Ya. Yang biasanya kalau di rumah itu ya libur. Sekolah belajar itu di sekolah. Belajar itu gitu di ya. sekolah. Sekarang di rumah. Betul. Gitu. Sekarang ini belajar itu di rumah. Itu tantangan yang kedua. Iya. Tantangan yang ketiga ada rasa bosan. Bosan ya. Betul. Biasanya di Di rumah sekolah terus betul, ya? di rumah terus. Biasanya di sekolah itu ada temennya. Sebelum pelajaran dimulai main dulu bersama Iya. teman-temannya. Kemudian pada saat istirahat main lagi mereka. Kebanyakan main gitu ya. Memang masa-masa SD, Masa-masa masa sekolah, masa-masa betul. bermain sih. Betul, Dan betul. itu berubah. Mereka tidak bisa bertemu lagi dengan temannya, harus di rumah, dan itu mungkin menimbulkan rasa bosan, jenuh, dan itu juga mempengaruhi perasaan mereka. Iya. Itu tadi tantangan pada anak. Iya, menarik sekali sih Bu ya. Jadi kalau mungkin anak-anak yang tantangannya ini besar perannya itu untuk anak-anak yang usia dini kayaknya. Bu. Betul. Karena mereka kan belum bisa mandiri pasti. Betul. Pasti mereka masih ketergantungan dengan orang tua ataupun guru gitu ya. Terus tanggung jawab mereka juga kayaknya belum timbul kali ya. Yang mereka pikir ya udah aku belajar di sekolah di rumah ya aku libur gitu Iya, ya. betul sekali. Terus bosan juga biasanya lagi sama temannya main gitu, dia di rumah aja ya gitu ya. Iya. Itu tantangan mungkin seperti itu ya. Betul, Tapi betul. sebenarnya bentuk ketiga tantangan ini sebenarnya bisa dimunculkan kan, maksudnya apa memang ini dari dasar mereka sendiri atau bisa ditumbuhkan? Nah, karena ini adalah suatu tantangan pada anak, jadi sebenarnya ini hal yang wajar juga ketika anak kita wajar ya, betul, ya. karena masih masa perkembangan. Iya, Nah, tapi walaupun itu wajar pada anak kita, seperti yang Mbak Risa sampaikan, ini bisa ditumbuhkan nggak sih? Gitu. Bisa ke arah lebih baik nggak sih? Gitu kan pertanyaannya. Nah, berita baiknya ini bisa. Bisa dengan pendampingan yang tepat tentunya. Betul. Jadi ketika itu wajar bukan berarti itu dibiarkan gitu. Tapi kita tetap guidance, kita tetap berikan pendampingan ke arah yang lebih baik. Oke. Nah, sekarang tantangan sama orang tuanya nih gimana nih? Tugas-tugas orang tua gitu ya. Ini tantangan pada orang tua ya. Nah, ya. Yang pertama itu tadi tugas pendampingan ya. Tiba-tiba seakan-akan kita harus bisa jadi guru, berubah peran ya. Berubah peran. Padahal tidak semua di antara kita punya kemampuan untuk menjelaskan. Iya, benar. Saya contohnya Bu. Aduh, ya. Benar. Kita semua sepertinya merasakan itu ya. Kemampuan menjelaskan, kemampuan komunikasi, kemampuan memotivasi. Itu tadi tugas pendampingan yang tiba-tiba harus kita asah gitu ya. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya, tantangannya adalah ujian kesabaran. Ya, ketika anak ada di sisi kita dan kita memberikan pendampingan dan kita melihat apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan harapan kita, misalnya udah diberitahu kok belum bisa lagi, diberitahu lagi belum bisa lagi, butuh kesabaran. Betul, itulah ujian kesabaran. Itu tantangan kita. Dan yang ketiga, tantangan pekerjaan kita sendiri sebagai orang tua, kita juga work from home. Mungkin ada Bapak Ibu yang harus work from home. WFH ya, betul. Jadi sebenarnya di rumah kita pun tidak libur. Dan mungkin dalam mindset anak-anak kita, mama di rumah, papa di rumah, saatnya main bersama mereka. Gitu. Ya, betul. Itu yang mereka juga perlu belajar untuk hal itu. Iya. Dan kita juga tidak mengesampingkan, wah berarti enak dong ya yang ibu rumah tangga, tidak seperti itu juga. Ibu rumah tangga berat juga. Karena ada tuntutan-tuntutan di mana mereka juga harus mengelola rumah tangga. Dan itu juga mereka harus pandai-pandai membagi waktu antara mendampingi anak dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban rumah tangga. Belum lagi yang tidak WFH, belum lagi yang memang
tetap harus masuk ya. Tetap harus masuk ya, ini ya, yang kantor ya. Ya, yang harus ke kantor itu tantangannya juga banget sih. Iya. Jadi curhat ya. Betul. Iya. Betul, itu tadi tantangan-tantangan. Menarik ya sih ya, Bu ya. Jadi orang tua dalam hal ini juga harus ada pengertian tanggung jawab untuk ke anak-anaknya. Nggak hanya tadinya kan cuma di kantor mungkin ya, misalnya nih untuk yang pekerjaan orang tuanya di kantor gitu, dia harus di kantor, terus dia juga harus mendampingi, terus belum juga butuh kesabaran yang benar-benar ini gitu ya, tapi ya harus mau nggak mau harus dilakukan gitu kan. Bu, boleh lihat sebentar. Ini untuk yang mendengar dan menyimak dari live streaming kita, kalau ada pertanyaan yang mungkin belum bisa kita jawab gitu ya, yang belum bisa kita jawab di sini, boleh nih nanti bisa ke nomor WA aja ya, ke nomor boleh dicatat di 0813 9999 sebenarnya 4 kali 98 di 0813 9999 9870 gitu. Oke. Dilanjut Bu ya. Tadi kita nih buat orang tua boro-boro gitu yang kita tahu, ayo ke sekolah gitu kan, itu udah tugas gurunya gitu ya. Terus kesabaran nih benar-benar harus, ini uji banget sih Bu ya, kesabaran. Pekerjaan orang tua juga jadi tidak melihat apakah dia kerja di rumah ataupun di kantor, itu tetap pekerjaan orang tua itu juga menjadi tantangan buat orang tua ya. Nggak hanya ibu berarti nih ya, betul ya sebenarnya. Betul. Bapaknya juga dong. Betul. orang tua terdiri dari ayah dan ibu ya, mama dan papa. Iya, karena ini orang tua bukan tantangan dari ibu ya. Betul ya. Oke, sekarang kita next. Lanjut ya. Iya. Nah, gimana sih caranya nih Bu? Betul. Mungkin ibu-ibu yang di rumah gitu atau dimanapun berada bertanya ya, belajar itu apa sih sebenarnya, supaya kita bisa sedikitnya menjelaskan ke anak-anak kita, dia kamu harus belajar loh. Tapi kan anak-anak kayaknya belajar itu nulis ya, baca buku itu, padahal ada hal yang di balik itu gitu. Boleh diceritakan apa sih itu belajar itu? Ya, betul. Nah, dengan memahami apa itu belajar, itu juga membuat kita bisa mengendalikan emosi kita, mengendalikan kesabaran kita. Ya. Nah, mari kita lihat step by stepnya ya. Yang pertama kita lihat apa itu belajar. Nah, kalau dari tinjauan psikologis, belajar itu suatu perubahan, Mbak Risa. Perubahan ya. Betul, perubahan. Perubahan ini dari sesuatu yang belum mampu menjadi mampu. Jadi di sini kelihatan jelas awalnya memang belum mampu. Ya. Jadi kalau mampu jadi mampu. Jadi kalau anak kita memang belum mampu, ya itulah belajar. Oh, berarti bukannya anak kita bodoh atau nggak bisa ya? Betul, ya? Karena dia dalam proses belajar. Betul. Kalau dia sudah bisa, tidak perlu belajar lagi mungkin ya. Mungkin itu yang perlu kita pahami. Jadi kalau dia belum bisa, itu artinya tugas kita adalah mendampingi dalam proses belajar dari belum mampu menjadi mampu. Gitu. Nah, yang menarik di sini Mbak Risa, sebenarnya yang harus belajar itu tidak hanya anaknya loh. Oh gitu. Yang harus belajar kedua belah pihak. Berarti belajar itu ini sebenarnya bukan ditujukan untuk anaknya doang ya? Iya. Orang tua juga harus belajar loh. Betul. Yang seperti Mbak Risa tadi sampaikan. Guru itu suatu profesi, ada ilmunya mungkin ya. Ada akademisnya ya. Akademisnya. Nah, mungkin ada beberapa juga orang tua yang berprofesi sebagai guru, pendidik gitu. Tapi ada juga orang tua yang profesinya bukan guru begitu. Nah, disitulah mereka juga harus belajar bagaimana mendampingi anak-anak. Kalau kita saat ini belum mampu, it's okay. Yang penting bagaimana kita berubah seperti prinsip belajar tadi. Di sini adalah perubahan. Bagaimana kita dari belum bisa mendampingi anak menjadi bisa mendampingi anak. Jadi jago ya. Iya. Jadi ada efek positifnya, ada hikmahnya Mbak. Jadi ketika kita menghadapi ini, kita jadi terupgrade. Kemampuan pendampingan kita lebih baik, komunikasi kita lebih baik pada anak, kita mampu memotivasi anak, itu tujuannya. Jadi sebenarnya ini bagus juga, positif juga ya buat orang tua yang selama ini mungkin nggak tahu menau ya mengenai perkembangan pelajaran anaknya, perkembangan
apa sih yang anak ketahui sekarang gitu. Iya, Karena kan betul. apalagi yang ibu-ibu bekerja ya, yang di kantor jam 8 sampai jam 5 mereka berjibaku di kantor ya kan. Pulang baru jam berapa, misalnya jam 6 atau jam 7 mereka baru ketemu sama anaknya. Betul sekali. Dan yang tahu perkembangan anak itu sudah tahu apa aja itu kan mungkin guru ya. Nah mungkin ini sebenarnya hal yang positif sih. Ya, jadi jangan dijadikan beban juga sebenarnya. Iya. Karena sebenarnya kalau kita lihat pendidikan yang pertama dan utama itu adalah keluarga. Oke, betul Ya, banget. jadi kita harus back to basic. Ya. Kita harus memegang peran itu lagi. Iya. Keluarga harus perannya kita sebagai orang tua ya. Iya, sebagai pendidik yang pertama dan utama. Iya. Karena seperti yang Mbak Risa sampaikan tadi, beberapa teman itu juga pernah menyampaikan kepada saya bahwa sebelum pandemi ini begitu mudahnya melepas anak ke sekolah, dan tiba-tiba nanti pulang-pulang setahun 2 tahun kemudian setelah proses pembelajaran itu berjalan setiap hari gitu ya, tiba-tiba anak sudah bisa membaca, sudah bisa menulis, bahkan sudah bisa mengenal. Jadi berubah banget gitu. Iya, sekarang kita harus mendampingi step by step-nya. Itu tapi ada hikmah positifnya. Ada hikmah positifnya. Oke. Nah, sampai sini nih yang mau sekali lagi saya ingatkan, siap yang mau bertanya, yang mungkin di sini kita belum bisa live chat ya, bisa loh langsung WA, nanti langsung bisa kita bahas di sini 0813 9-nya 5 kali ya, 99999 870 ya. Nanti kalau misalnya sempat kita langsung bahas, kita bahas ya Bu Ella ya. Kalau tidak sempat nanti kita akan balas dengan chat juga ya. Ya, jadi kembali nih ke yang belajar nih. Jadi ini menarik sih buat saya pribadi ya. Mungkin juga ibu-ibu yang di rumah, terlepas dari dimanapun ibu itu bekerja, di rumah juga ibu kan sebenarnya bekerja juga. Nggak hanya di kantoran aja gitu. Dan ketika mengantarkan anak-anak itu ke sekolah, dalam bahasan ini. Memang sebelum kita menyiapkan anak untuk belajar, pertama kali yang perlu kita siapkan adalah mindset si anak itu sendiri. Nah, kita perlu tanamkan kepada anak dengan bahasa anak yang mudah dipahami tentunya, dan dalam situasi yang menyenangkan. Jadi ketika menyampaikan, kita tidak dalam keadaan marah-marah. Tidak dalam kondisi saat akan belajar. Mungkin saya sarankan mungkin akan lebih tepat ketika kita sedang dalam kondisi bermain malahan. Oh, justru bermain sambil belajar mungkin ya? Betul, iya. Diselingi sama bermainnya ya? Nah, kita bisa sampaikan di situ. Nah, hari-hari ini kita akan belajar di rumah loh. Kita juga bisa jelaskan tentang COVID-19 itu dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Kenapa kita harus belajar di rumah, apa yang harus kita lakukan di rumah, gitu. Nah, itu juga akhirnya akan membentuk mindset anak. Nah, mindset ini sangat penting sehingga anak siap untuk melangkah ke proses berikutnya. Gitu. Ada beberapa tahap sih ya memang ya. Berarti yang harus dilakukan di awal itu adalah menciptakan suasana belajar itu semenarik mungkin. Menyenangkan. Iya, semenyenangkan mungkin. Jadi kalau saya sih jujur ya Bu ya, menyuruh anak saya tuh jadi kayak emosi gitu. Aduh belajar dong ini. Saya ngeliat kan kita kan tugas-tugas semua kita kirim gitu kan, kalau kita WA atau email atau apa gitu. Yang lain saya belum lihat, suruh kirim saya, aduh anak saya belum ngirim, nah saya belum belajar itu kayaknya jadi ketakutan sendiri sih sebenarnya. Iya, gitu. Ada tekanan tersendiri kok anak lain sudah, anak saya belum gitu. Bahkan saya tuh sampai yang bilang sama anak saya biasa juga anak saya yang pertama itu kan abang ya, si ini udah ngerjain loh, sampai saya kasih lihat nih ke video di WA kan suka dikirim videonya ya kan, ini udah ngerjain loh, udah ngafalin loh, hafalan gitu, semua ngerjain PR segala macam, baru dia agak sedikit kayaknya dia terpacu gitu kan, udah jadi mau belajar, baru mau belajar ya. Jadi saya harus memperlihatkan contoh. Ada contoh dulu ya, kompetitif gitu ya. Iya gitu contohnya, ayo kamu nanti di kelas 2 nanti gimana nih, baru dia ayo nanti kita belajar yuk gitu. Apa memang harus kayak gitu atau gimana ya Bu ya? Nah begini, yang pertama kan tadi mindset ya, tadi saya. Nah yang kedua adalah
walaupun anak kita masih kecil, kita perlu ajak mereka untuk berdiskusi, menetapkan kapan mereka akan punya komitmen untuk belajar. Gitu. Jadi kita sepakati bersama. Jadi kita tidak menentukan dalam satu pihak, tetapi kita akan berkomitmen diskusikan kapan waktu yang tepat untuk anak belajar. Di waktunya dulu ya. Betul, sepakati bersama. Bahwa adik kakak berjanji akan belajar di jam ini. Walaupun kita juga bisa sebenarnya memberi masukan atau memberikan saran kepada anak kita jam berapa sebenarnya jam terbaik untuk mereka. Kalau jam segini aja, ini masih seger loh gitu. Nah, kita motivasi supaya mereka mengerjakan tugas di jam yang mood mereka baik. Gitu. Jadi mungkin diskusi dulu ya. Kita lihat dulu observasi dulu nih anak berapa nih baik untuk belajar. Satu sih Bu yang mau saya tanya nih, bagus nggak sih kalau misalnya nonton TV atau nonton YouTube misalnya? Masih dalam tahap yang wajar, itu masih diperbolehkan. Artinya bukan sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Yang kedua dari sisi biaya, jangan PHP juga. Karena itu harus ditepati kalau mama dan papa itu sudah berjanji, anak akan selalu mengingatnya. Jadi sesuatu yang memang mudah didapatkan. Dan kalau itu tidak ditepati, itu akan membekas di dalam hati mereka. Gitu. Jadi menjanjikan sesuatu yang masuk akal ya. Betul, yang masuk akal. Yang kedua dari sisi biaya, jangan yang terlalu mahal juga gitu ya. Beliin mainan yang berapa juta gitu, aduh. Itu dalam sehari misalnya. Gimana kalau 2 bulan ya Bu? Bahaya juga. Dan yang ketiga, hadiah itu kalau bisa yang justru memberikan efek positif gitu. Jadi jangan sampai kita menjanjikan sesuatu yang memberikan efek negatif. Misalnya, ya habis ini boleh main game. Akhirnya main gamenya keterusan berjam-jam. Sebenarnya nggak boleh gitu ya. Diminimalkan gitu ya, tidak disarankan. Ya. Jadi masih anak-anak kan lebih senang tuh kalau dijanjikan sesuatu yang menurut mereka menarik ya. Betul. Kayak misalnya boleh main gitu kan, boleh main game, boleh nonton YouTube misalnya, atau nanti dibeliin ini loh, dibeliin ini gitu. Jadi mereka terpacunya itu ya Bu ya. Nah, mungkin rewardnya ini kita juga bisa ubah mindsetnya bahwa hadiah itu tidak harus selalu berupa barang atau sesuatu yang berbentuk. Itu juga sebenarnya bisa berupa pujian, itu juga atau kebersamaan kita dengannya itu adalah satu reward sebenarnya Bapak Ibu. Mereka ya. Betul. Misalnya kalau kamu mau mengerjakan ini sampai selesai, Mama akan membantu Mama akan berjanji akan mewarnai bersama kamu. Gitu. Nah, biasanya anak-anak akan lebih suka. Ketika kita membersamai mereka, menemani mereka, itu mungkin bisa dijadikan reward yang baik. Karena di satu sisi tidak ada biaya, begitu. Yang kedua, gratis. Dan yang kedua, memberikan efek yang positif karena kita menjadi lebih dekat dengan anak-anak kita, gitu. Ya, jadi nggak harus bareng-bareng ya. Misalnya, aduh pintar banget sih, mau pintar deh, gitu. Oh, juara 1, gitu, kayak gitu kali ya. Ada yang menarik juga, Mbak Risa, tentang pujian ini. Pujian itu juga harus diberikan di saat yang tepat. Ya, pujian di saat yang tidak tepat itu juga akan memberikan efek tersendiri yang mungkin tidak diharapkan. Kayak apa tuh? Misalnya apa tuh? Pujian di saat dia berhasil itu selama ini kita anggap sesuatu yang baik. Misalnya ketika dia mendapatkan nilai 100 gitu ya. Oh, hebat sekali, anak mama pintar sekali gitu ya. Wah, juara gitu. Betul. Di sisi lain, anak akan merekam kejadian itu bahwa mama saya akan senang ketika nilai saya 100. Bagaimana kalau nilai saya ternyata 98? Apakah mama akan tetap menerima, memberikan saya pujian atau tidak? Gitu. Nah, akan lebih baik kalau pujian itu diberikan berdasarkan proses, bukan berdasarkan hasil. Gitu. Jadi ketika dia mau berusaha, oh anak mama hebat sekali mau berusaha. Ketika anak itu mau mengambil bukunya sendiri, oh hebat sekali anak rajin mau ambil bukunya sendiri. Jangan hasilnya yang dipuji. Hasilnya yang dipuji. Karena ketika hasil yang dipuji,
kondisi anak dari hari ke hari itu berbeda. Mungkin ketika ulangan harian dia bisa mendapatkan nilai 100, tapi mungkin di hari yang lain mungkin dia hanya mendapatkan 80 atau 90, dan kita tidak memberikan reward itu akan membuat anak justru menjadi seakan-akan tertekan karena harus mencapai standar yang tinggi dari mamanya. Jadi mereka udah tekannya, aduh saya masih juara. Mama akan bilang saya anak pintar kalau nilai saya 100. Itu artinya saya setiap kali ulangan harus nilai 100. Apapun caranya. Itu kan yang betul. Padahal kemampuan anak itu sebenarnya beda-beda, di bidangnya beda-beda ya. Kayak misalnya nih mungkin dari dua anak misalnya, yang satu dia pintar matematika, misalnya pintar menghitung, yang satu dia pintar baca, atau yang satu lagi pintar nalar, atau misalnya pintar apa gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata sebenarnya. Betul ya. Jadi ketika mereka mau berproses, misalnya dia pintar di matematika, tetapi mungkin kurang di bahasa Indonesia misalnya untuk mengarang itu sesuatu yang sangat sulit. Tetapi ketika dia mau berusaha mengarang, gitu, membuat kalimat demi kalimat, kamu hebat sekali, mama bangga kamu berusaha. Itu akan membuat anak lebih termotivasi di situ. Jadi pujiannya berdasarkan proses, bukan berdasarkan hasil. Gitu. Jadi satu pesan sih yang mungkin buat ibu-ibu nih, untuk memuji pun harus ada caranya ya. Betul. Dan ada supaya kalau misalnya kita salah muji, jadi malah berdampak negatif ya Bu ya buat mereka ya. Betul. Karena saya lihat beberapa anak gitu ya, anak prasekolah gitu, untuk menulis angka itu mungkin sesuatu tantangan buat mereka ya. Mungkin bagi kita yang sudah dewasa ini mudah gitu ya. Membuat angka 3 itu sesuatu yang sulit mungkin buat mereka. Nah, ketika anak angka 1, berhasil dengan sangat mudahnya. Anak pintar. Angka 2, dia masih berhasil. Gak bingung ya. Tapi berhasil ya. Tapi berhasil. Ketika 3 gagal gitu, stres. Ya, mulailah itu. Tapi ketika kita memuji hasil, kamu berusaha ya, hebat. 3 kamu belum bisa ya. Tapi kamu sudah berusaha, itu hebat sekali. Ayo mama ajarin. Nah, itu lebih membuat mereka termotivasi untuk belajar. Mungkin di situ juga peran kita sebagai orang tua. Memotivasi anak juga ya. Saya jadi mikir, wah benar-benar ini peran orang tua, apalagi saat-saat seperti ini, benar-benar penting banget ya Bu ya. Iya, betul. Oke, ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang lagi nonton nih, sekali lagi nih, kita masih tunggu nih. Yang mau bertanya, silakan. Mau curhat boleh ya Bu? Curhat dong gitu ya, boleh. Silakan ke nomor, saya ulangi lagi ya, nomornya di 0813 9-nya 5 kali 870. Sekali ya, 0813 9-nya 5 kali 870. Nah, jadi ini kita masih tunggu nih. WA yang mau tanya, yang mau curhat boleh. Nanti kalau sempat kita langsung baca, kita langsung bacain. Nanti kita langsung diskusi ya Bu ya, bisa ya. Kita langsung jawab ya Bu Ella ya. Kalau misalnya nggak sempat, nanti kita akan jawab di chat WA. Ini masih kita tunggu nih, masih setengah jam lebih, bahkan sampai berapa jam nih Bu kita nih? Kita ngobrol ya Bu ya. Lanjut ya. Oke, kembali ke ini, tips dalam mendampingi anak nih Bu. Jadi pertama saya coba ini ya. Pertama kita harus kebutuhan dari si anaknya itu sebelum belajar ya. Kan misalnya kita harus menyediakan sarananya juga ya Bu ya. Kayak ruang belajarnya, terus waktunya juga kita harus setting dengan tepat ya. Berarti kan jangan pas dia lagi ngantuk suruh belajar gitu. Benar sekali. Pas dia lagi pengen nonton TV disuruh belajar, aku mungkin langsung bilang ngambek gitu ya. Nah, kembali ke pendampingi anak nih. Misalnya nih, kalau misalnya anak yang sebenarnya anak ini pintar sih, sebenarnya anak ini pintar. Mungkin pintarnya dalam hal pelajaran ya, tapi anak ini nggak susah banget disuruh belajar, cuma anak ini pintar gitu. Nah, gimana ya Bu? Maksudnya cara kita menghadapi si anak ini, sebenarnya kalau anak ini nggak belajar pun dia udah memang udah pintar gitu. Cuma kalau kita nggak ajarin dia untuk belajar, akhirnya
dia pikir aku usah belajar juga udah pintar gitu kan. Nanti gimana tuh Bu jadinya seperti itu? Ya, betul. Anak pintar itu memang menjadi tantangan tersendiri ya, karena Ya. dia sudah merasa mampu. Merasa mampu, betul. Dan tidak perlu Nggak lagi perlu belajar gitu jadinya. Nggak perlu belajar gitu. Jadi gimana tuh Bu? Nah, kita harus cari penyebabnya yang pertama. Cari dulu sumbernya kenapa dia tidak suka belajar. Oke. Nah, mungkin juga ini bisa juga tidak hanya untuk anak-anak yang yang pintar, tapi untuk semua anak ya, karena semua anak pintar saya rasa Mbak Desa ya, semua anak pintar. Yang pertama kita harus cek kondisi fisik yang tadi Mbak Risa sampaikan tadi, singgung. Bagaimana kondisi fisiknya sebelum belajar, saat belajar, dan setelah belajar. Mesti ini dulu fisiknya dulu ya, dilihat kondisi fisiknya dia ya. Kenapa dia nggak mau belajar? Kondisi fisik si anak dan kondisi fisik lingkungan. Karena fisik lingkungan itu juga mempengaruhi motivasi belajar. Misalnya meja dan kursi yang tidak proporsional itu akan membuat anak cepat lelah dalam menulis dan cepat lelah dalam duduk. Itu juga harus nyaman ya, jadi nyaman. Belajarnya ya. Ya, orang tua juga harus peka tentang hal itu. Kemudian yang kedua, suara. Polisi suara yang berisik itu juga mengganggu. Karena beberapa teman pernah bercerita pada saya, anak saya tidak mau belajar gitu. Kenapa tidak mau belajar? Saya juga nggak tahu, kata mama. Kemudian ketika saya gali, di mana belajarnya? Belajarnya di depan rumah, sekitar jam 9 pagi. Sambil saya jemur gitu kan ya, berjemur gitu supaya. Dan di sampingnya tetangga-tetangga sebelah rumah juga melakukan hal yang sama. Jadi mamahnya ngobrol dengan mamahnya, anaknya juga ngobrol gitu. Walaupun social distancing, mereka tetap sambil bertegur sapa, begitulah kira-kira Mbak Desa. Nah, itu juga membuat fokus menjadi menurun. Jadi kondisi fisik lingkungan itu juga harus dijaga. Jangan sampai ada polusi suara juga, gitu, supaya anak bisa fokus. Kemudian pencahayaan, ruangan, dan udara itu juga perlu. Jadi dari situ juga harus kita tahu kondisi anaknya itu ya. Saya harap sih ada ruangan khusus yang memang dipersiapkan untuk belajar. Menyenangkan ya. Betul, ya. Okay. Televisi juga perlu dimatikan, mama dan papa juga ketika mendampingi juga off-kan dulu handphonenya, karena itu akan membuat fokus anak jadi berkurang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berikan rasa aman saat belajar. Ya, tadi juga sudah kita singgung sebenarnya. Rasa aman, betul. Jadi ketika belajar, jangan sampai kita marah, jangan sampai ada teriakan. Emosi. Jangan sampai itu emosi nggak selalu menunggu. Ya, saya bisa mengerti. Tapi itulah artinya belajar. Kita juga belajar mengendalikan emosi kita. Iya, benar. Walaupun kita lebih dewasa bukan berarti kita selalu benar gitu. Iya, betul. Nah, yang ketiga, pendekatan yang penuh kasih sayang. Cara komunikasi kita, ekspresi wajah kita, cara menjelaskan kita, ada sisi-sisi penerimaan di situ, ada kasih sayang di situ. Oke, berarti itu ya, kasih sayang itu juga perlu ditonjolkan juga ya saat belajar ya. Jadi komunikasi ya. Jadi jangan emosinya yang ditonjolkan ya. Belum apa matanya udah melopok, kaget ya. Yang keempat, harga diri, ada penerimaan atau tadi sudah kita singgung ya, reward yang tepat itu tadi, pujian atau apa ya. Dan yang kelima, kembangkan untuk mengoptimalkan potensinya. Biasanya anak-anak yang pintar itu tadi yang sudah mampu jadi merasa tidak perlu belajar, kita bisa kembangkan. Oh, anak ini sudah jauh melampaui teman-teman sebayanya. Berikan tantangan lagi yang lebih lagi untuk mengembangkan potensi yang tadi ya. Misalnya nih, atau ada potensi lain kali ya. Betul, potensi lain. Misalnya mungkin anak SD gitu ya, sekolah dasar kelas 1. Mungkin targetnya apa ya kalau kelas 1 SD itu misalnya bisa berhitung. Iya, bisa ngitung sampai puluhan gitu. Ya. Dia mungkin dengan sangat mudahnya bisa melakukan itu. Nah, kita bisa berikan tantangan. Mau nggak kira-kira kalau mama papa ajarin yang lebih banyak gitu. Bisa sampai ratusan mungkin yang lebih menantang untuk dia, penambahan, pengurangan gitu. Tapi juga dikomunikasikan dengan gurunya apa targetnya dan bagaimana cara penanganannya sesuai dengan yang di kurikulum tadi ya. Jangan terlalu jauh juga, nanti kurikulum kelas 3 ya dari kelas 1 stres betul. Oke, Bu, ini ada pertanyaan nih Bu yang masuk ke WA kita.
dari Bunda Rafael. Saya bacain ya. Bunda Rafael yang lagi nonton nih, saya bacain untuk pertanyaannya. Selamat siang, mau bertanya. Profesi saya guru dan saat ini sedang melakukan pembelajaran jarak jauh. Oh, ternyata nih dia gurunya nih ya. Bagaimana nih caranya saya sebagai guru bisa memberikan support juga nih ke orang tua siswa saya dengan tidak berkesan seperti menggurui atau memaksa mereka sehingga mereka tuh support penuh kegiatan belajar anak-anak. Jadi guru juga kayaknya punya beban juga nih ya, ngasih tahu ke orang tua, Bu, tolong ajarin ini, tapi gimana nih caranya supaya tidak terkesan menggurui atau maksain orang tuanya? Gimana nih, Bu? Wah, ini pertanyaan yang menarik Keren ya, bukan banget dari pertanyaannya. papa tapi dari Gurunya. Beban juga ya ternyata ya dia. Ya, dan yang menarik Mbak Lisa, Iya. kita lihat ya betapa care-nya guru terhadap kondisi anak didik mereka di Betul. rumah. Ini ya Bunda Rafael nih ya, sepertinya ya. Mungkin guru-guru yang lain juga seperti itu ya. Ya, sama saya rasa. Sama ya. Betul. Jadi gimana nih, Bu? Kembali lagi ya, kita perlu mengetahui bagaimana kondisi orang tua dari anak didik kita. Berarti bagaimanakah mereka melakukan pembelajaran di rumah ketika pandemi COVID-19 ini. Nah, mungkin dari pihak guru bisa membantu dengan yang pertama membangun komunikasi dengan orang tua. Untungnya sih zaman sekarang semua teknologi sudah bisa dimanfaatkan ya, teknologi bisa dimanfaatkan dengan positif, dengan baik, dan kita bisa menggunakannya dengan membangun komunikasi dengan orang tua. Betul, mungkin pagi-pagi kita bisa say hello pada mama papa begitu ya, dan kita bisa memberikan kata-kata motivasi di situ. Karena kadang-kadang yang dibutuhkan orang tua juga adalah dukungan. Betul. Stres sendiri Betul. Jadi kalau ada guru yang membuka komunikasi pada mereka dan memberikan dukungan kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah mungkin juga bisa membangun komunikasi tentang bagaimana sih cara-cara mengajarkan kepada anak mereka. Karena orang tua kadang-kadang tidak mengerti. Iya, karena mereka nggak punya ilmu guru. Yang mereka tahu, ayo bisa nggak sih? Gitu ya. Iya gitu. Dan yang ketiga, guru bisa menjelaskan karakteristik anak ke orang tua. Karakteristik si anaknya ini ke orang tuanya. Betul. Ya. Karena anak didik kan biasa bersama gurunya. Jadi mungkin para guru lebih memahami mereka mungkin dari sisi pertama, bagaimana sih cara mengajar mereka yang paling mereka sukai. Cara bagaimana yang membuat mereka paham. Pelajaran apa sih yang paling mereka sukai. Cara seperti apa juga ya. Betul. Cara-cara seperti apa yang bisa digunakan untuk mengambil hati anak ini supaya mau belajar. Iya, itu dia. Motivasi anaknya ya. Ya, dukungan-dukungan seperti itu sangat penting untuk diberikan kepada orang tua. Gitu Mama Rafael, semoga bisa menjawab. Nih Bunda Rafael kayaknya punya beban tersendiri ya sebenarnya ya. Mungkin guru-guru yang lain ini, mungkin Bunda Rafael ini mewakili guru-guru yang harus belajar jarak jauh ya, LDR ya jadinya ya gitu. Jadi memang bebannya itu sebenarnya bukan hanya ke orang tua jadinya ya Bu. Ke pendidiknya pun mereka juga merasa beban, sementara mereka harus menilai kan. Betul. Mereka harus mau, mereka harus menilai anak didiknya supaya bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu loh. Ini anak pantas gak sih nih naik kelas, tapi kan dia juga harus menilai juga gitu. Sedangkan jarak jauh kayak begini nggak secara langsung kan mereka jadi ada beban juga ya. Memang Bunda Rafael terjawab ya Bunda, kalau misalnya nanti ada yang masih ngeganjel boleh WA lagi ya Bunda Rafael ya. Ya, kembali ke materi kita nih Bu ya. Jadi menarik, kesini makin menarik nih ya ininya. Nah, tadi kan tips buat pendampingan ya. Nah sekarang gimana sih caranya kita tips buat orang tua nih? Orang tuanya ya. Lebih juga nih sebenarnya. Gimana nih? Tidak bagi orang tua seperti apa nih? Nah, sebagai orang tua, yang pertama sama seperti anak-anak kita. Yang pertama kita lihat adalah kebutuhan fisik. Bagaimana kebugaran tubuh kita, kebugaran fisik kita. Fisik kita ya, Bu ya. Itu juga mempengaruhi mood kita. Gitu. Jadi usahakan kita dalam kondisi bugar, dalam kondisi sehat juga. Itu kebutuhan fisik. Nah, yang kedua, rasa aman. Nah,
kita juga perlu memiliki rasa aman. Rasa aman dalam arti kita pada saat mendampingi anak, kita perlu fokus pada anak dan meletakkan terlebih dahulu beban-beban kita. Oh, jadi disingkirkan dulu. Iya, Kita harus betul. fokus banget nih kan anak-anak ya. Iya. Misalnya ada pekerjaan yang akan deadline, Iya. itu kan rasa amannya langsung goncang gitu kan ya rasanya. Pikiran atau mungkin itu Iya. pecah. Nah, kita bisa atur waktu. Iya. Kita selesaikan dulu, kita komunikasikan pada anak. Nah, setelah deadline itu selesai, baru kita akan dampingi anak. Itu akan membuat kita lebih tenang ketika mendampingi anak daripada ayo cepat gitu kan, mama ada deadline, ada pekerjaan. Iya, nanti kena sasaran ya. Yang jadi adalah marah-marah itu. Iya. Jadi aduh, ini jadi anak-anak kadang mikir, aduh mendingan gue di sekolah deh gitu. Mama nggak cocok jadi guru gitu. Seperti itu ya. Iya. Lanjut Bu. Oke, yang ketiga, pendekatan yang penuh kasih sayang. Nah, kita harus sadari penuh bahwa anak-anak kita membutuhkan kasih sayang kita. Jadi kontrol emosi kita harus perkuat, dan kita juga harus punya waktu untuk menyayangi diri kita sendiri. Me time. Me time. Me time ya. Bahasa gaulnya betul, me time. Kadang-kadang kita terlalu sibuk sampai lupa me time. Lupa untuk bahagia gitu kadang-kadang ya Mas. Ya, lupa untuk bahagia gitu bahasa kerennya sekarang. Nah, kita juga perlu memiliki penerimaan diri. Ini kebutuhan yang keempat ya, tips yang keempat yaitu penerimaan diri. Kita sebagai orang tua punya kelebihan, punya kekurangan. Ya, kita perlu berdamai dengan hal itu, berdamai dengan kelebihan dan kekurangan kita. Tapi juga tidak hanya berhenti sampai di titik penerimaan saja. Ketika kita mengetahui kekurangan kita, oke lah, saya mungkin kurang di kontrol emosi, saya kurang di komunikasi. Nah, bagaimana caranya kita upgrade dari hari ke hari? Kita juga perlu berdamai dengan masa lalu kita, masa depan kita. Artinya, anak kita itu bukan alat untuk memenuhi ambisi kita. Orang tua yang berambisi, anak yang jadi rasa. Oh iya. Misalnya, masa lalu saya, di waktu kecil saya itu selalu juara kelas. Nah, kita nggak bisa tuntut anak kita sama seperti kita. Kalau di masa sekolah dasarnya dia harus jadi ranking 1, juara kelas. Anak memiliki kemampuan mereka sendiri, punya masa depan mereka sendiri. Dan jangan khawatir, setiap anak itu pintar, mereka memiliki potensi yang luar biasa. Ada dasarnya anak pintar ya Bu. Betul. Ya. Hanya kekhawatiran kita sebenarnya Mbak Lisa yang baik kayaknya ya. Iya, yang anak aku belum bisa apa ya gitu. yang menjadi beban. Terus sebenarnya ada saatnya ya Bu. Betul. Kita harus berpikir positif, harus banyak-banyak bersyukur. Dan yang kelima, kembangkan diri kita untuk mengoptimalkan potensi. Ya, apapun yang kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan seluruh kemampuan yang ada, dan itu juga akan membuat rasa puas dalam diri kita, rasa bahagia kita semakin meningkat, dan mood kita juga semakin baik dalam menghadapi anak-anak. Gitu, Mbak Lisa. Oke. Menarik banget loh ini ya, tips bagi orang tua. Jadi nggak hanya anak-anaknya ya gitu. Jadi sebenarnya kesiapan orang tua juga benar-benar harus diperhatikan juga ya. Betul, dari fisik kita, dari emosi kita, dari jiwa raga kita gitu. Jadi sebelum menghadapi anak-anak kita harus bisa menghadapi diri sendiri gitu ya. Kurang lebih ya Bu ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari Pak Supeno Islami Citraraya. Kayak ini dulu mungkin ya. Sepertinya. Nah ini, maaf Bu, ini mau tanya, bagaimana kalau kondisi anak sudah mengerjakan tugas nih dari sekolah online, ini udah selesai nih. Nah kemudian dia main HP, main game terus nih. Terus kalau ditanya gitu ya, ditanya kok main game terus? Alasannya tugas dari sekolah tidak kelar. Nah jadi mereka berpikir udah selesai ya udah waktunya nih main HP lagi, dan itu tuh jadi keterusan yang tadi sempat kita singgung di awal ya. Nah ini mohon solusinya nih Bu Ella. Silakan dari Pak Supeno Bu dari Islami Citraraya. Ya, ini juga menjadi keprihatinan kita bersama ya, karena itu tadi tanggung jawab anak. Tanggung jawab anak ketika diserahi belajar menggunakan media sosial online begitu. Kadang setelah selesai mereka gunakan untuk hal-hal lain yang di luar pembelajaran. Betul. Nah, kekhawatiran kita kan
adalah bagaimana kalau mereka ini terlalu lama mengakses internet atau game yang kurang bermanfaat untuk mereka. Itu kan bisa banyak hal-hal negatif yang bisa muncul dari kondisi itu, adiksi dan lain sebagainya. Nah, sebagai orang tua, kembali lagi kita perlu berkomunikasi pada anak. Berkomunikasi untuk apa? Berkomunikasi untuk membuat jadwal. Gitu. Jam berapa kamu akan bangun, jam berapa kamu akan belajar, jam berapa itu akan selesai belajarnya. Mungkin sebagai orang tua kita bisa mengobservasi ya, ini sudah beberapa hari berlangsung. Mungkin kalau sekolah dasar mungkin 2 jam selesai mungkin ya, mungkin jam 8 sampai jam 10 mungkin lah ya selesai. Nah, jam 10 itu apa yang akan kamu lakukan? Mungkin istirahat, makan gitu ya kan sebenarnya. Sekarang puasa mungkin ya. Taruhlah udah nggak puasa nih, udah nggak puasa gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa arahkan ke kegiatan-kegiatan yang lebih baik, yang lebih positif. Seperti tadi ya, kegiatan-kegiatan permainan edukasi, permainan-permainan tradisional itu sebaiknya kita tawarkan pada anak supaya dia punya kegiatan lain. Gitu. Atau mungkin selain permainan edukasi, permainan tradisional, kita juga bisa ajak anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya bercocok tanam, berkebun di depan rumah, itu akan kegiatan-kegiatan atau kita ikut sertakan dalam kegiatan di rumah. Misalnya kalau anak perempuan kita ajak untuk ke dapur membantu masak, masak, cuci piring gitu ya. Tapi disesuaikan dengan kemampuan anak juga. Kalau sudah mampu, sudah kelas 3 boleh. TK sudah cuci piring ada perantakan, Bu. Betul ya. Mungkin kalau anak TK mungkin memotong sayur, memakai tangan mungkin ya yang tidak berbahaya. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu ketika dijadwalkan, anak akan berkomitmen untuk melakukannya sehingga kegiatan anak bermain handphone, bermain internet di luar pembelajaran bisa kita kendalikan, kita bisa pantau. Itu tadi. Jadi dari kitanya juga harus bisa mengarahkan mereka untuk mengatur jadwal mereka ya. Betul. Jadi boleh nih main handphone tapi cuma segini ya, boleh nanti jam sekian harus ada kegiatan lain gitu ya, jangan justru malah dibiarkan kali ya. Jadi kalau dibiarkan jadi yang keterusan jadinya ya Bu ya. Hal yang menarik sih sebenarnya untuk orang tua itu menghadapi anak-anak yang tadi ya udah keenakan di rumah kali. Betul ya. Nah itu yang berbahaya, kita udah keenakan di rumah. Ini kayaknya liburnya juga pasti terlama nih kayaknya. Dengar-dengar sampai akhir Mei ya ininya. Jadi kemungkinan besar ini tantangan lagi untuk orang tua untuk mengembalikan anak-anak ini ke sekolah. Betul. Nah, ini jadi pertanyaan sih sebenarnya mungkin pertanyaan mewakili dari ibu juga gitu. Ketika anak-anak ini harus kembali ke sekolah nantinya, ini pasti ada effort yang lebih besar lagi ya Bu. Iya, betul. Ayo udah mulai sekolah nih, mereka kan udah hampir 2 bulan ya, 2 bulan lebih ya, justru 2 bulan lebih ini di rumah yang belajarnya ya seenak-enaknya aja gitu ya, semut-mutnya dia lah gitu ya, lagi mau belajar, lagi enggak, udah gitu kan. Nah ini gimana nih Bu caranya kita menerangkan ke mereka atau mengajak mereka, ayo kita kembali ke sekolah yuk gitu. Coronanya udah selesai loh gitu ya, jadi ayo ke sekolah lagi, ketemu sama teman-teman. Mungkin ada yang senang, tapi mungkin nggak sedikit juga yang aduh males deh enakan di rumah ya. Nah ini gimana nih Bu? Kita juga dulu pernah sekolah ya, betapa bahagianya di rumah gitu. Nah ini tadi yang penting buat kita lagi-lagi adalah komunikasi. Pertama, komunikasikan kepada anak bahwa masa belajar di sekolah sudah selesai, dan kita akan memulai lagi belajar di sekolah dan bertemu dengan teman-teman. Nah, di situ yang perlu ditekankan adalah cara komunikasinya adalah cara yang menyenangkan. Nah, gimana tuh Bu cara memotivasi? Ya, dalam kondisi anak tenang, kondisi fisik yang baik. Nah, kita bisa sampaikan, minggu depan kita akan ini loh belajar lagi di sekolah loh, dan berikan
apa manfaat-manfaat positifnya ketika belajar di sekolah. Nanti seru ya, udah lama kan nggak ketemu temen yang ini, Iya. udah lama nggak main-main ini kan. Kamu kan sama teman-teman. Iya. Nah, enggak saya nggak kangen ya. Iya. Nah, kemudian seminggu sebelumnya kalau bisa atur waktu supaya anak kembali ke rutinitas biologis pada saat sekolah. Gitu. Karena tubuh kita kan ada jam biologisnya ya, Pak. Ya. Dimana ketika kita terbiasa bangun jam 5, maka tubuh akan bangun pada jam itu. Ya. Nah, kalau anak belajar di rumah mungkin bangunnya Seenak-enaknya aja. mungkin ya. Nah, kita kembalikan ke jam rutinitas ketika dia belajar di sekolah. Jam berapa dia harus bangun? Jam 5 bangun, setelah itu mandi, menyiapkan diri untuk ke sekolah. Dia mengikuti jadwal seperti di sekolah. Jadi jam 6:30 itu pastikan anak sudah mandi dan sudah siap untuk berangkat sekolah. Jadi dibiasakan ya. Dibiasakan. Tetap dibiasakan seperti halnya mereka masih sekolah, maksudnya Iya. masih berangkat sekolah. Betul. Iya. Nah, kemudian gue ngapain di rumah 6:30 nggak ngapa-ngapain. Nah, Iya. isi dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Nah, kita bisa carikan materi-materi atau buku-buku supaya dia bisa belajar sambil bermain. Iya. Jadi tetap ingin mengingatkan mereka tanggung jawabnya tetap sekolah. Betul, iya. Ya, itu ya tadi kembali ke yang slide sebelumnya itu tanggung jawab ya sebenarnya ya tantangan kepada anak itu harus ada timbul tanggung jawab, harus dia mandiri. Dan rasa bosan ini yang benar-benar harus dilawan sama mereka ya. Betul, Ya. iya. Ya, ada hal yang menarik di slide ibu nih yang sebentar saya ini ya mengenai hierarki kebutuhan Maslow. Oh iya. Nah, ini boleh nggak nih Bu diceritakan nih ya. kebutuhan Maslow itu seperti apa? Maslow ini adalah seorang tokoh psikologi ya, Oke. dan dia terkenal karena memberikan teori tentang hierarki kebutuhan. Iya. Menurut Maslow, setiap manusia ini memiliki 5 kebutuhan, di mana di mana kebutuhan ini berjenjang dan berbentuk hierarki. Kebutuhan yang dasar harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum masuk ke kebutuhan yang lebih tinggi. Nah, sebenarnya tips-tips yang tadi saya sampaikan ini mengacu dari hierarki kebutuhan Maslow. Nah, supaya mudah diingat tips-tips saya itu kan kayaknya tadi kelihatan banyak begitu ya. Betul. Nah, ketika kita melihat hierarki kebutuhan Maslow ini mungkin akan menjadi lebih mudah diingat. Karena di tingkat dasar itu adalah kebutuhan fisiologis. Fisiologis itu berarti berkaitan dengan kebutuhan fisik. Yang kedua, rasa aman. Anak butuh aman untuk belajar. Itu yang tadi nggak boleh marah-marah, nggak boleh berteriak, nggak boleh belajar udah kayak di militer ya Bu. Betul. Karena kondisi dasar manusia itu dia akan menghindari hal-hal yang negatif yang nggak enak. Iya. Jadi merasa mereka kok jadi nggak aman sih di rumah gitu ya justru ya. Iya, kok saya nggak enak ya belajar. Kalau belajar mama marah-marah. Lebih baik sih nggak belajar gitu. Jadi ini belajar gue ngomelin juga gitu. Betul. Jangan sampai anak berpikir seperti itu juga. Yang ketiga, cinta dan kebersamaan. Cinta dan kebersamaan itu tetap harus ada ya. Betul, kasih sayang. Yang keempat, harga diri. Oke. Ya, kita harus menemukan harga diri pada anak. Dan yang kelima, aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Itu yang tadi aktualisasi diri. Di mana aktualisasi diri itu seorang anak mampu mengembangkan seluruh bakat potensi yang dia miliki untuk mengoptimalkan potensinya dalam kondisi yang menyenangkan dengan cara-cara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Oke, berarti jenjang ini yang benar-benar sebenarnya kebutuhan yang dasar dulu nih ya, fisiologisnya harus kita penuhi dulu gitu, terus rasa aman mereka, rasa mereka dicintai dan kebersamaan sama orang tuanya, ya mungkin mereka juga jadi merasa aman dan nyaman gitu sama orang tua ya, terus harga diri mereka gitu dan mereka bisa mengaktualisasi diri ya. Ya, menarik sekali loh ini. Dan sekali lagi nih ya yang mau bertanya, monggo silakan masih kita buka ya Bu untuk pertanyaan dari WA. Sebenarnya saya sampaikan lagi nomornya di 0813 9-nya 5 kali 870 ya 0813 99999 9-nya 5 kali 870 ya, silakan di WA ke kita atau di SMS juga boleh. Nanti
kalau masih sesinya masih sempat kita langsung bahas ya Bu. Kalau nggak sempat nanti Bu Ella akan bahas akan bahas WA-nya ya. Nah di sini yang benar-benar menarik sih Bu. Jadi kalau misalnya saya sebutkan di sini sebenarnya untuk kebutuhan sebenarnya untuk hal yang ini tuh bukan tanggung jawab atau perannya anak doang ya. Maksudnya kita juga harus mengerti kebutuhan dari anak tersebut gitu ya, terus mengerti rasa nyaman dan amannya mereka tuh seperti apa ketika berada di rumah gitu. Belajar di rumah tuh sebenarnya beban juga kayaknya ya buat mereka ya. Belajar online apalah segala macam gitu. Banyak tugas gitu. Karena anak saya juga sesekali ya agak ngeluh sedikit. Kok banyak sih Bunda gitu kan tugasnya ya. Ini harus kerjakan coba gitu. Harus hafalan ini. Nih yang ini udah ngerjain loh, yang ini udah ngumpulin tugas. Jadi terpacu di situ gitu ya. Iya, jadi yang mereka mungkin butuh motivasi kali ya. Motivasi dan dengan cara-cara yang menyenangkan tanpa marah-marah itu ternyata bisa membuat mereka termotivasi juga sebenarnya Mbak Disa ya. Kalau dari cerita Mbak Disa itu ya. Iya. Jadi buat orang tua nih, para orang tua baik bapak ibu yang masih mempunyai anak yang kecil nih yang susah diubah. Ya karena anak kecil juga susah ya. Iya. Nah sekarang kebetulan Bu Ella juga kan ngajar juga nih. Iya. Ya. Nah boleh diceritakan nggak Bu pengalamannya nih Bu Ella nih untuk ngajar? Sebenarnya anak kuliah nih Bu ajar. Iya. Yang Ibu ajar ini justru anak yang sudah dewasa, yang bukan anak-anak lagi, yang sebenarnya tanggung jawab mereka harus sudah punya ya dalam diri mereka, kemandirian mereka, terus rasa tanggung jawab mereka terhadap pelajaran mereka gitu. Nah, Ibu bisa sharing sedikit aja bagaimana Ibu belajar di rumahnya nih? Kalau untuk anak-anak mahasiswa ya, kalau mahasiswa memang sudah lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab saya rasa ya dibandingkan anak-anak yang masih di tingkat bawahnya. Dan mereka memang sudah terbiasa di sistem online ini. Sebelum pandemi COVID ini ada, online itu sudah ada. Oh, jadi memang sudah terbiasa. Sudah terbiasa mereka. Dan mereka juga sudah terbiasa dengan deadline, tugas-tugas yang harus dikerjakan. Dan yang menarik di sini mungkin yang berbeda dari anak-anak di jenjang sebelumnya adalah ada inisiatif menghubungi dosen. Iya betul. Kalau ini kan enggak Ibu ya. Kalau anak-anak nggak dihubungin sama gurunya diem aja. Bersyukur maksudnya. Aduh asik nggak dihubungin sama guru. Iya. Kalau ini kebalikannya kalau mereka merasa tidak mampu, ada hal yang kurang jelas. Sisi positif dari mereka adalah mereka menghubungi saya. Justru mereka yang berinisiatif menghubungi dosennya ya. Dan tidak hanya menghubungi saya, tapi juga menghubungi dosen-dosen lain. Mereka meminta penjelasan lebih lanjut. Mohon maaf, mohon waktunya, apakah bisa Ibu memberikan waktu untuk menjelaskan hal ini? Gitu. Itu yang luar biasa ya. Nah itu yang sulit sebenarnya Bu ya untuk sebenarnya kalau anak kecil yang tadi Ibu bilang ya dasarnya memang seperti itu ya karena anak itu belum bisa mandiri lah apa segala macam itu memang sebagai kita orang tua tantangan besar sekali ya. Dan mereka juga sudah terbiasa dengan aplikasi-aplikasi teknologi gitu ya, laptop dan segala macam mereka bisa operasikan sendiri. Sedangkan anak SD, anak sekolah dasar mereka masih sangat butuh pendampingan orang tua. Gitu. Ketika saya ngasih handphone ini ada tugas nih dari guru gitu ya, dan malah dipakai main sama mereka. Betul ya, atau pakai aplikasi ini untuk nanti ya conference call gitu. Mereka belum juga paham bagaimana cara masuknya, join meetingnya, itu juga butuh pendampingan dari orang tua. Jadi butuh kesabaran ya, orang tua tadi ya, kesabaran, terus jangan udah marah-marah nih, nggak perlu. Ada emosian ya Bu. Betul, karena emosi ini Mbak Lisa kalau saya lihat gitu ya, ada beberapa teman juga yang curhat gitulah ya, cerita ke saya. Akhirnya berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga malahan. Oh gitu. Iya. Jadi ceritanya anaknya belajar di rumah, gitu. Karena papanya belajar di rumah, papanya bekerja di rumah, dia ingin belajar dengan papanya. Milih. Tapi ternyata papanya tidak seperti yang diharapkan anaknya. Papanya memberikan pendampingan dengan emosi.
Salah milih berarti. Betul, salah pilih ya sebenarnya. Mamanya kemudian nggak terima. Mau berantem. Betul. Yang terjadi adalah pertengkaran antara mama dan papanya gitu. Aduh, jadi ada konflik keluarga, jadi konflik rumah tangga jadinya ya. Dan ini juga sesuatu yang harus kita hindari kan menurut saya. Ya, jadi benar-benar harus punya emosi ya. Ya, Bu, nih ada satu lagi nih yang nanya nih. Oh, dari Pak Supena lagi yang tadi. Dia nanya lagi nih. Dalam hierarki yang tadi Bu, yang Maslow tadi, itu kan ada cinta dan kebersamaan, ya. Nah, bagaimana sih cara mengobati kerinduan anak-anak pada teman sekolahnya dan gurunya? Ya, Pak Supena pernah bilang, anak ini pernah bilang, aku kangen teman-teman, aku kangen bu guru dan sebagainya gitu. Jadi gimana nih Bu, ada solusinya nggak? Gimana sih caranya nih? Mungkin kan mereka jadi, mungkin ini cinta yang bersama, mereka kangen dengan kebersamaan sekolah, gitu kan? Yang biasanya main, yang biasanya di alam-alam sama gurunya, tapi mereka kangen. Nah, gimana nih Bu solusinya? Oke. Pak Supena lagi nih. Ini memang anak yang baik berarti ya, kangen dengan guru. Kangennya sama sekolah loh. Ini anak yang luar biasa. Saya salut dengan anak Bapak. Nah, untungnya zaman sekarang adalah zaman teknologi. Nah, memang yang pertama kita tetap harus berikan pengertian bahwa kita tetap harus di rumah saja, social distancing, dan tidak berkunjung ke rumah teman ataupun datang ke sekolah, jangan dulu. Nah, tapi kita untungnya ada teknologi. Kita bisa manfaatkan teknologi itu untuk bertemu dengan guru dan teman-teman. Misalnya dengan aplikasi-aplikasi yang sudah ada, bisa conference call. Ya, mungkin zaman udah canggih ya. Mungkin kita bisa atur waktunya, misalnya jam 10 akan mulai conference-nya. Nah, mungkin jam setengah 10 kita sudah join meeting-nya. Jadi di situ kita bisa memberikan salam, gitu kan ya, berkabar-kabar, memberikan sedikit cerita, say hello dengan teman-teman ya. Iya, betul, video call gitu, atau dengan gurunya. Itu sesuatu yang menarik saya lihat ya, karena di situ anak bisa bersama dengan teman-temannya, bisa ngobrol di situ. Jadi kerinduannya agak sedikit terobati gitu ya. Sementara harus diberi ini lagi ke mereka, jangan dulu ya main ya. Betul. Sambil mindsetnya tetap kita main dulu ya sementara ini kan kondisinya lagi seperti ini. Mungkin dikasih pengertian ya. Pengertian ke anak-anak kalau saat ini memang tidak boleh berkunjung dulu, tidak boleh main dulu ya. Ibu ada pertanyaan lagi nih, menarik nih ya, dari Ibu Angela dari Tangerang. Ya. Hai, saya Angela dari Tangerang. Mau bertanya, bagaimana cara mengatasi anak yang kurang aktif atau pemalu saat berada di kelas, padahal anak tersebut termasuk anak yang pintar atau cepat tanggap, tapi kurang aktif nih saat di kelas atau saat sedang belajar online. Jadi pada saat dia di kelas dia bisa menampilkan kepintarannya lah gitu, bisa sebenarnya pintar gitu ya. Soalnya pintar, tapi justru sekarang ini malah kayak menurun lah ya, jadi kurang aktif nih gitu di kelas. Nah, gimana nih Bu? Sepertinya ini profesi guru juga ya, pada saya, karena kurang lebih ya seperti itu ya. Baik Ibu Angela, pertanyaan yang bagus sekali. Saya lihat di sini ibu juga sangat perhatian dengan anak didik ibu gitu ya. Memang kadang ada anak yang punya ciri khas pemalu. Walaupun anak itu sebenarnya mampu, punya kompetensi, itu pintar lah ya, tetapi anak itu tidak berani, tidak percaya diri dalam menunjukkan menunjukkan kemampuannya. Itu ketika siapa yang bisa gitu, yang lain tunjuk tangan, walaupun dia bisa, mungkin dia nggak berani tunjuk tangan atau tidak berani. Padahal dia tahu, tidak berani ke depan. Untuk mungkin suaranya kecil, gitu, tidak berani menyampaikan pendapatnya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah cari sumbernya, apa penyebabnya, masalahnya di mana, gitu. Apakah masalahnya ada di orang tua atau di anaknya? Tapi sih biasanya masalah anak itu kurang lebih timbal balik dengan orang tuanya. Kita bisa buka komunikasi dengan orang tua, kita juga bisa observasi bagaimana sih pola asuh orang tua terhadap si anak. Gitu. Bisa jadi anak itu pemalu karena anak itu memiliki tuntutan atau diberi tuntutan yang terlalu tinggi, terlalu beban jadinya ya. Akhirnya dia menjadi beban. Kemudian yang kedua, dari sisi mindset.
mindset apa sih yang ditanamkan oleh orang tuanya sehingga Oke. dia menjadi anak yang minder. Oh, oke. Karena ada beberapa klien yang memiliki masalah yang sama seperti ini, Mbak Risa, dan menariknya juga anak-anak yang pintar sebenarnya. Sebenarnya mereka punya kemampuan lebih. Iya, betul. Ketika hasil tes inteligensi saya berikan, hasilnya itu juga ada dalam posisi rata-rata atas atau bahkan superior. Justru mereka itu malah pintar ya. Iya. Iya. Kemudian setelah saya gali, ternyata permasalahannya ada di orang tua. Oke. Anak ini memang secara kebetulan berbeda dari kakak-kakaknya dari sisi fisiknya. Nah, orang tua mau jadikan ini sebagai candaan, Mbak Risa. Maksudnya sih hanya bercanda, gitu ya. Tapi jadi tersinggung. Betul, tapi itu ternyata terekam dan menjadi luka batin. Jadi dia merasa lebih rendah karena fisiknya berbeda dari kakak-kakaknya. Padahal sebenarnya itu tidak masalah. Nah, itu masalah mindset itu juga perlu diluruskan jika ada orang tua yang melakukan hal itu. Nah, lalu bagaimana kalau kondisinya adalah di sekolah, apa yang bisa dilakukan guru begitu mungkin pertanyaannya. Itu kan sumbernya. Setelah sumbernya kita selesaikan, kita kita benahi bersama-sama, kita komunikasikan dengan orang tua. Lalu bagaimana di sekolah? Nah, karena anak pemalu ini biasanya sudah cukup lama mengalami perasaan malu, sisi-sisi hal yang negatif dalam dirinya, maka kita perlu biasakan. Ya, pembiasaan. Betul, pembiasaan. Karena tidak mudah bagi seorang anak pemalu untuk terbuka, tiba-tiba percaya diri itu agak sulit. Memang butuh step by step pendampingan bagi anak. Yang perlu ditekankan di sini adalah kita harus berikan reward atas usahanya, atas proses yang dia berikan. Nah, ini ada banyak sekali cara, dan yang kemarin saya baru saja baca papernya, ada artikel yang menarik tentang ini, bagaimana menggunakan token ekonomi untuk anak pemalu. Nah, token ekonomi itu adalah suatu tanda. Jadi tanda itu bisa berupa macam-macam, bisa berupa stiker, bisa berupa tanda tangan, di mana stiker itu, tanda tangan itu jika sudah dikumpulkan dalam jumlah tertentu, itu bisa ditukar dengan hal-hal yang mereka sukai. Jadi kayak poin gitu. Iya, betul, kayak poin yang telah disepakati bersama. Nah, dalam paper ini, ketika anak berani tunjuk tangan, ketika anak berani memimpin doa di depan, dapat satu poin, terlepas dari benar atau salah jawabannya. Yang penting anaknya berani. Jadi di sini Mbak Risa yang dilihat adalah prosesnya. Proses ketika anak berani, langsung diberi poin. Tapi jawabannya ketika salah juga diluruskan. Tapi poinnya jangan sampai seperti itu juga ya. Kalau salah tetap diluruskan, tapi poin tetap diberikan karena dia berani. Pada akhirnya dia terbiasa. Oh, ternyata salah menjawab itu tidak apa-apa. Karena biasanya anak yang punya diri itu terlalu sensitif, takut salah. Jadi itulah yang bisa kita kembangkan dengan token ekonomi, dan token ekonomi ini juga bisa diberikan kepada semua anak sebenarnya. Untuk mencapai target-target perilaku yang diinginkan. Gitu Bu Angela, semoga berhasil. Iya. Menarik sekali loh ini. Jadi kayak token ekonomi itu, jadi saya jadi ingat anak saya juga seperti itu sih Bu. Iya, dapat ya di sekolah. Jadi menumbuhkan kedisiplinan mereka sih sebenarnya. Pada saat mereka datang, mereka tuh sholat dulu nih, sholat pagi ya, sholat duha. Itu ketika mereka datang paling pagi, itu dapat kayak bintang, tanda cinta, itu ada poin gitu lah. Jadi mereka ngumpulin gitu. Begitu pulang sekolah, mereka memperlihatkan ke orang tuanya, aku tadi dapat ini bunda, aku dapat ini mama. Jadi mereka yang berlomba-lomba untuk datang pagi. Jadi kalau misalnya anak saya pun kayak gitu, ayo coba nanya orang tua, nanti aku nggak dapat bintang gitu. Jadi di situ tuh mereka termotivasi sebenarnya dalam kondisi menyenangkan. Betul. Tanpa marah-marah ya. Iya, tanpa marah-marah. Ayo sekolah cepetan gitu. Dan itu termotivasi. Begitupun tadi supaya anak ini berani ya, nggak malu lagi, mungkin bisa dimotivasi seperti itu ya. Dan nanti biasanya token ekonomi itu bisa dimodifikasi, misalnya setelah mendapatkan 20 bintang atau 20 tanda cerita, dapat ditukar dengan pensil, satu pensil.
Ya, karena bagi anak satu pensil dari gurunya, dia. iya itu akan sangat berbeda dengan satu pensil yang dia bisa beli sendiri. Iya, Tetap ada nilai. Dia aku. Betul ya, ada kebanggaan kebanggaan ya. Iya. Saya. Ini menarik sekali nih pertanyaannya, menarik ya dari tadi dari Bu Angela, Bunda Rafael ya, sama Pak Supeno juga sudah terjawab nih ya. Jadi intinya menghadapi anak-anak itu butuh trik khusus kan Bu ya sebenarnya. Apalagi anak-anak di usia ya yang SD, yang TK, yang mereka benar-benar mindset mereka lah, terus kesiapan diri mereka, rasa tanggung jawab mereka, kemandirian mereka itu yang benar-benar harus kita perhatikan dan tumbuhkan ya Bu ya. Oke, nah ini saya dari tadi ngeliatin ini sih Bu sebenarnya ada bahasa dari Ibu nih. Melukai hati anak sama dengan melukai masa depannya. Begitupun sebaliknya, memberinya pendampingan menumbuhkan harapan akan masa depan. Nah, ini kata-katanya lembut sekali loh. Saya tadi ngeliatin ini, coba mungkin bisa dijelaskan kembali nih Bu. Maksudnya ini digambarkan lagi nih seperti apa? Sebenarnya inti dari diskusi kita, sharing kita hari ini adalah slide yang terakhir ini Bu. Iya, ini kesimpulannya ya. Betul. Jika Bapak Ibu di sini, Mama Papa di sini ingat slide yang terakhir ini, maka saya harap itu akan jadi motivasi untuk memberikan pendampingan tanpa harus melukai perasaan anak. Pembelajaran itu, pendampingan itu diharapkan berada dalam situasi yang menyenangkan. Karena ketika kita marah-marah, kita berteriak, atau kita memberikan label pada anak kita, yang terjadi adalah sebaliknya. Anak merasa terluka. Dan ketika anak merasa terluka, motivasinya akan turun, dia juga akan menyimpan luka batin, ada banyak hal terbekas, dan itu akan dia bawa sampai dia dewasa. Dan akan hilang ya, betul, agak sulit ya, betul. Dan ketika itu terbawa, mungkin masa depannya akan terpengaruh yang seharusnya dia anak yang cemerlang, anak yang gemilang, tapi karena kata-kata kita, karena labeling kita, itu semua menjadi hilang begitu saja. Tentu kita tidak ingin hal itu terjadi ya. Betul. Ketika anak salah, tugas kita adalah memberikan pendampingan, tapi juga dengan cara-cara yang tepat. Iya. Jangan dengan emosi dan marah-marah sampai memukul apalagi ya Bu. Iya betul sekali. Harus dihindari ya. Iya. Dan ini kembali nih saya pengen nanya, sebenarnya usia berapa Bu yang benar-benar kita harus benar-benar jaga nih, maksudnya ketika anak itu melangkah ke dewasa itu kan mereka sebenarnya harus punya rasa mandiri dan tanggung jawab sendiri nih ya gitu. Usia berapa sih sebenarnya yang benar-benar kita harus kalau hati anak ini kan kayak kertas putih ya sebenarnya. Apa yang kita coret di sana, apa yang kita tuliskan di sana itu akan membekas nantinya di masa depan mereka. Sebenarnya seperti kayak golden age-nya mereka lah gitu. Itu sebenarnya di usia berapa Bu? Itu golden age ya. Sebenarnya menumbuhkan kemandirian, menumbuhkan tanggung jawab, itu memang benar bisa itu ada di golden age di 5 tahun pertama kehidupan ya. Tapi tentu saja itu juga harus sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Ya, tahap perkembangan anak usia 3 tahun tentu berbeda dengan tanggung jawab anak usia 5 tahun. Nah, tapi itu memang harus dikembangkan. Dan setelah 5 tahun itu juga tetap harus kita berikan pendampingan. Tidak serta-merta setelah 5 tahun itu anak akan jadi mandiri. Betul. Walaupun dia udah ada sekolah lah. Betul. Ya. Misalnya kalau umur 3 tahun, ayo setelah main dirapikan ya mainannya. Nah itu sudah belajar untuk bertanggung jawab. Gitu. Kemudian kalau mungkin kelas 1 SD, saya sudah kelas 1 SD, ayo besok mau belajar apa? Disiapkan dulu bukunya sebelum sekolah atau ketika sekolah di rumah. Sekolah dulu ya hari ini belajar apa? Dijadwalkan lagi. Buku-bukunya disiapkan, jangan lupa sayang pensilnya, penghapusnya. Dia juga sudah harus punya tanggung jawab untuk itu. Oke, ya menarik sekali ya Bu Ella. Ini wow waktunya ini ya kita nggak terasa loh, udah sejam lebih loh ini. Kalau ngobrol sama anak-anak itu memang gak ada habisnya ya Bu. Ya, banyak hal-hal yang menarik dan perlu kita kupas tuntas ya untuk anak-anak sebenarnya ya.
Cuma karena ini keterbatasan waktu, mungkin Ibu Ella ada yang disampaikan untuk yang penutupnya, Bu? Untuk bentuknya ya. Baik. Di tengah pandemi COVID-19 ini, harapannya kita semua bisa melalui ini dan para orang tua bisa back to basic, menjadi pendidik yang pertama dan utama. Justru orang tua itu pendidik yang pertama dan utama. Sebenarnya pada saat dia sekolah nanti memang tanggung jawab ke guru, tapi tetap balik lagi ke kita. Tanggung jawab adalah pada orang tua. Oke, Bu Ella, terima kasih banyak, Bu. Ini ilmunya jadi saya juga bisa sharing juga ya. Maksudnya bisa curhat juga nih gitu ya. Boleh. Iya. Di masa pandemi ini memang berat buat kita semua ya, Bu ya, buat orang tua, buat guru, anak pun juga merasakan dampaknya. Tapi gimana pun kita harus melaluinya, kita harus menghadapinya dengan pendampingan, dengan rasa kasih sayang kita, dengan rasa kebersamaan kita. Insya Allah anak juga akan merasakan nyaman loh sebenarnya di rumah. Nyaman loh sebenarnya belajar di rumah. Ya, harapannya begitu. Harapannya begitu. Pada saat mereka kembali ke sekolah, mereka merasakan juga lebih happy dan lebih bersemangat untuk bertemu teman-temannya atau bertemu dengan gurunya gitu. Dan jangan khawatir, pokoknya kalau anak-anak yang belum kemampuannya belum sama seperti anak-anak yang lain, kitanya jangan terlalu lebay kekhawatirannya ya, Bu ya, karena itu ada masa-masanya ya. Itu yang bisa saya simpulkan sih sebenarnya dari pembicaraan kita ini. Oke, sepertinya waktunya sudah habis, Ibu. Oke, Ibu, Bapak, Ayah, Bunda, Mama, Papa, semuanya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Terima kasih banyak, Bu Ella. Terima kasih banyak. Kita social distancing ya, Bu. Iya, betul. Inilah fungsi dari teknologi ya, walaupun kita nggak boleh ketemu, kita nggak boleh salaman, nggak boleh cipika lagi, tetap kita bisa diskusi, tetap kita bisa sharing ya, Bu. Akhir kata, saya dengan Risa dari Ciputra Hospital Citra Raya Tangerang dengan Ibu Ella, psikolog di Ciputra Hospital Citra Raya Tangerang. Mohon pamit, mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata. Kita kembali lagi di sesi berikutnya dan pembahasan yang selanjutnya. Oke, terima kasih.